Assalamualaikum teman-teman. Kembali mengupdate informasi tentang PayPal yang diblokir oleh Kominfo ya. Jadi terhitung kemarin tanggal 31 Juli 2022 hingga 5 Agustus nanti ya 2022, Kominfo kembali membuka PayPal secara sementara ya. Sekali lagi secara sementara. Jadi setelah tanggal 5 Agustus 2022 nanti apakah PayPal kembali diblokir atau bagaimana, kita nggak tahu ya kelanjutannya ya. Jadi salah satu tugas teman-teman yang mungkin memakai PayPal adalah selalu mengupdate informasi dan jangan lupa berdoa agar konflik antara PayPal dan Kominfo ini segera terselesaikan dengan baik, yang memberikan titik terang bagi para freelancer di Indonesia. Dan selama penantian ini ya, teman-teman yang punya earning balance di suatu marketplace freelance seperti Fiverr, lebih baik ditunda dulu withdrawnya ya sampai masalah ini kelar ya. Dan gimana untuk yang di situs Microstock yang sifat penarikannya otomatis ya, yang sifat penarikannya otomatis seperti Shutterstock, lebih baik teman-teman menaikkan minimum payout-nya ya. Yang tadinya minimum payout-nya $35, coba naikin jadi 50 atau $100, sehingga tidak secara dini withdraw otomatis ke PayPal teman-teman. Terus gimana tuh yang jika sudah ada earning balance di PayPal-nya atau terlanjur withdraw ke PayPal ya? Ya saya rasa teman-teman harus bersabar dan berdoa. Sekedar teman-teman ketahui, uang yang ada di PayPal nggak akan kemana-mana sampai masalah ini terselesaikan. Makanya sangat diharapkan kita sama-sama berdoa supaya supaya PayPal dan Kominfo menemukan titik terang untuk yang terbaik bagi freelancer Indonesia ya teman-teman ya. Nah, selain cara-cara tersebut ya, selain menaikkan earning balance agar pembayarannya tertunda atau menahan pembayaran ya dari Fiverr ke PayPal, menaikkan earning balance di situs Microstock, ada juga cara lain yang teman-teman bisa pakai untuk sarana berikhtiar ya teman-teman ya. Namanya ada suatu masalah, pasti kita harus cari antisipasi dari segala kemungkinan. Salah satunya adalah mulai transisi ke sistem pembayaran alternatif ya. Jadi jangan hanya mengandalkan PayPal saja, tapi coba teman-teman pelajari juga salah satu mungkin kompetitornya ya, yaitu Payoneer ya teman-teman ya. Sebenarnya saya nggak akan ngebanding-bandingin PayPal dan Payoneer di video ini karena dua-duanya sama-sama punya pelayanan yang bagus buat freelancer Indonesia. Cuman kalau kondisinya kayak begini ya, mau nggak mau teman-teman pun harus belajar ke sistem pembayaran yang lain, yaitu Payoneer ya contohnya, atau ada yang menyarankan Wise dan sebagainya. Namun yang pernah saya coba adalah Payoneer selama lebih dari 5 tahun ya, karena saya pun punya PayPal dan Payoneer, jadi paham betul plus minus keduanya ya. Oh iya, sebelum lanjut saya mau disclaimer dulu nih. Payoneer mungkin bisa saja terkena masalah serupa di kemudian hari ya. Namun ini adalah alternatif terbaik ya saat ini, daripada teman-teman harus menunggu tanpa kepastian atau bahkan tidak bisa gajian dalam beberapa bulan ke depan. Oke teman-teman, jadi untuk teman-teman yang ada niatan untuk mempelajari Payoneer dan ingin melakukan transisi pembayaran ke Payoneer ya, saya akan bahas dulu nih apa yang sering jadi gagal paham ya di kalangan orang-orang freelancer tentang Payoneer ya. Antara lain, ada yang bilang katanya biaya lebih mahal ya, dan ada biaya kartu ya. Juga katanya ada yang bilang Payoneer itu sulit untuk menerima bayaran dari klien luar negeri yang di luar marketplace, artinya klien yang di jalur pribadi tapi di luar negeri, itu katanya sulit untuk menerima pembayarannya. Benarkah demikian? Kita akan bahas satu persatu ya teman-teman ya. Let's go. Oke, yang kita bahas pertama kali adalah biaya penarikan $3 dari setiap marketplace atau situs marketplace atau situs Microstock ya teman-teman ya. Jadi misalkan teman-teman narik dari Fiverr nih ke Payoneer, itu akan dikenakan charge atau biaya administrasi $3 ya, potongan ya. Jadi earning teman-teman dipotong $3 ketika menarik dari Fiverr ke Payoneer, atau dari Shutterstock ke Payoneer juga dikenakan $3. Begitu juga dari Fictizy dan lain-lain. Tapi itu dipatok hanya sekali ya teman-teman ya. Nanti dari Payoneer ke bank lokal teman-teman nggak akan dikenakan biaya lagi ya.
Itu salah satu alasan kenapa Payoneer meminta biaya administrasi sebesar $3 ya. Dan ini salah satu cara mereka jujur ya dalam bertransaksi, artinya ada biaya administrasi ya. Kalau di PayPal ya, ada yang bilang katanya gratis ya. Kalau dari Shutterstock ke PayPal, dari Fiverr ke PayPal ya, itu katanya gratis ya. Tapi kalau teman-teman teliti lebih jelas ya, sebenarnya PayPal itu memainkan kurs dolar ya teman-teman ya. Teman-teman bisa bandingin ketika teman-teman pengen narik nih dari Fiverr ke PayPal, teman-teman lihat deh kursnya. Pasti kursnya dibikin rendah sehingga teman-teman dapatnya dikit ya. Untuk bandingnya teman-teman bisa bandingin dengan kurs BCA atau kurs dolar versus rupiah di dunia ya, atau euro ke rupiah versi internasionalnya ya, bisa dicari di Google ya. Di situ teman-teman bisa melihat perbandingan yang sangat jelas kurs antara dolar di kurs perbandingan dolar rupiah di PayPal dengan sebenarnya tuh beda jauh ya. Ini yang terkesan bagi saya ya, bagi saya ini mengesankan sebenarnya PayPal itu bermain kurs ya untuk mengiming-imingkan kita penarikan gratis ya. Jadi dibilang gratis juga enggak, karena sebenarnya kurs kita dimainin sehingga biaya yang kita dapat jadi lebih rendah. Walaupun mereka bilang gratis, sebenarnya mereka memainkan kurs ya. Belum lagi jika teman-teman menarik dana di bawah 1,3 juta nih kalau di PayPal ya. Biasanya kalau orang menarik di atas 1 juta tuh nggak akan kena charge dari PayPal ke bank lokal ya. Tapi kalau di PayPal setahu saya kalau dananya kurang dari 1,3 juta itu akan ada biaya sebesar 16.000 teman-teman. Itu di PayPal ya, dari PayPal ke bank lokal. Nah, di sini sebenarnya kalau masalah biaya ya sama aja, hampir sama sebenarnya ya. Biaya $3 dari Payoneer dengan cara yang jujur dibandingkan dengan memainkan kurs dan penarikan dari PayPal ke bank lokal itu sebenarnya sama aja ya. Mungkin di Payoneer ada administrasi secara jujur dan di PayPal ada permainan kurs ya, dan penarikan dan charge jika ada biaya di bawah nominal tertentu ya. Jadi sekali lagi kalau masalah biaya sebenarnya sama antara PayPal dan Payoneer. Jikapun ada selisihnya hanya sedikit ya, dan itu cukup cukup wajar apalagi jika mengalami kondisi polemik seperti ini. Daripada kita nggak bisa narik lewat PayPal ya mau nggak mau pindah ke Payoneer pun juga nggak masalah. Toh biayanya nggak beda jauh ya. Oke, itu kalau dari segi biaya. Sekarang kalau dari segi kartu ya, katanya ada biaya kartu sebesar $2,5 ya. Setiap berapa tahun gitu saya lupa ya, kalau nggak salah setiap ada jangka waktu tertentu ya. Biaya kartu jika teman-teman ingin menggunakan kartu ya, memang kelebihan dari kartu ini adalah bisa menarik via ATM. Dan ini bermanfaat sekali jika teman-teman di Indonesia mengalami libur cuti nasional seperti libur Lebaran ya. Pada saat libur Lebaran pengguna PayPal pasti bingung tuh karena harus ngatur waktu supaya pencairannya tidak bentrok dengan libur bank lokal. Itu jika pengguna PayPal. Namun jika pengguna Payoneer, saya bisa narik kapan aja dengan via ATM ya. Jadi kelebihan membayar kartu sebesar $25 itu ya, kalau nggak salah 3 tahun sekali deh dibayarnya ya, sebesar $25 itu memang sangat ada manfaatnya, terutama di saat darurat ya, ketika kita harus menarik uang tapi bank lokal pada libur, maka kartu Payoneer itu bisa dimanfaatkan untuk menarik dolar ke rupiah via ATM. Tapi sekali lagi itu hanya opsional teman-teman. Jika teman-teman nggak punya duit untuk bayar kartu ya, nggak usah request kartu ya. Jadi bisa menggunakan Payoneer seperti PayPal tanpa kartu, itu bisa. Makanya saya lupa nih berapa kali tahun ganti kartu itu saya lupa ya. Karena memang saya udah lama nggak pakai kartu Payoneer ya, karena di tahun kemarin saya nggak request kartu Payoneer, jadi saya bisa gunakan Payoneer seperti halnya PayPal ya. Walaupun sebenarnya kartu itu sangat bermanfaat sekali, antara lain bisa untuk narik via ATM kapanpun dan bisa dengan mudah membeli software ori seperti software Adobe ya. Itu lebih mudah bertransaksi dengan Payoneer karena ada logo Mastercard-nya ya. Namun untuk saat ini karena kemarin pandemi dan saya butuh biaya, jadi saya nggak pakai kartu itu dulu ya. Jadi kalau nggak pengen pakai kartu, bisa seperti teman-teman bermain dengan PayPal ya. Jadi sekali lagi kartu hanya opsional ya.
Dan ada lagi statement ya yang membuat teman-teman ragu untuk beralih ke Payoneer, yaitu katanya sulit terima bayaran dari klien di luar marketplace. Artinya katanya kalau teman-teman punya klien di luar Fiverr ya atau melalui jalur pribadi, katanya akan sulit menerima pembayaran dari mereka, tidak seperti PayPal. Itu katanya teman-teman. Sebenarnya justru Payoneer itu lebih mudah bagi teman-teman yang tahu caranya. Tapi kalau klien teman-teman nggak tahu caranya ya gampang, tinggal kasih tahu aja caranya. Caranya gampang banget. Pokoknya teman-teman nanti bisa masuk ke bagian namanya request payment ya. Nanti kliennya itu bisa bayar via bank lokal ke kartu Payoneer teman-teman ya melalui form tersebut. Jadi kalau seandainya dibilang susah nggak juga, malah disediakan kayak semacam invoice ya. Semacam invoice yang disebut request payment. Kalau teman-teman sudah daftar di Payoneer, teman-teman bisa cek deh, linknya saya taruh di kolom deskripsi ya. Nanti kalau sudah daftar, biasanya tuh Payoneer ngejabarin ini buat apa, ini buat apa, ini buat apa ya. Nah di situ ada request payment, di mana request payment itu fungsinya seperti invoice teman-teman. Jadi seperti teman-teman bikin custom offer di Fiverr ya, mirip seperti bikin custom offer di Fiverr, tapi bentuknya langsung ke Payoneer. Itu namanya request payment, ada di Payoneer. Itu sebenarnya yang memudahkan klien-klien di luar Fiverr atau di luar marketplace lain ya untuk membayar secara pribadi melalui jalur pribadi ke Payoneer ya. Itu ya, terjawab ya teman-teman ya. Nah, yang terakhir katanya yang bikin teman-teman merasa berat untuk transisi ke Payoneer adalah biaya minimum payout-nya yang dari Payoneer ke bank lokal katanya lebih tinggi ya, yaitu sebesar $50. Itu memang benar ya teman-teman ya. Dari Payoneer ke bank lokal memang lebih besar minimum payout-nya. Syaratnya harus mencapai $50 baru bisa kita transfer ke bank lokal ya. Tapi ini sebenarnya bukan suatu kekurangan juga lagi ya teman-teman ya. Ini bukan suatu kekurangan juga, justru ini bisa kita jadikan sarana untuk menabung dan memotivasi diri kita agar bisa dapat earning lebih gede lagi, supaya begitu masuk Payoneer bisa langsung kita tarik ya dengan minimum $50. Itulah kenapa saya sangat dianjurkan teman-teman main di banyak agensi, main di banyak microstock ya, sehingga earningnya lebih banyak dan bisa memenuhi minimum payout di Payoneer. Seandainya nggak sampai ke minimum payout juga nggak apa-apa, disimpan aja buat tabungan ya teman-teman ya. Oke, jadi kesimpulannya gitu teman-teman ya. Kita tadi sudah membahas segala macam hal yang memberatkan teman-teman untuk transisi ke Payoneer, mulai dari yang katanya telah terjawabkan. Tinggal teman-teman sendiri memilih kira-kira perlu nggak sih ikut Payoneer ya, perlu nggak sih transisi ke sistem pembayaran lain seperti Payoneer selain PayPal ya. Sebenarnya kalau seandainya nggak ada masalah sih, teman-teman yang pakai PayPal mungkin nyaman-nyaman aja ya. Namun karena kondisinya seperti ini ya, karena diduga PayPal nggak mau daftar PSE, sehingga teman-teman mau nggak mau harus menunda pembayaran, menunggu pencairan, atau salah satu jalan terbaiknya adalah mencoba Payoneer teman-teman. Nanti kalau masalahnya antara Kominfo dengan PayPal terselesaikan, ya terserah dia tuh nanti apakah teman-teman mau balik lagi ke PayPal ya. Silakan, alhamdulillah kalau ternyata masalahnya bisa terselesaikan dengan baik ya. Namun jika ternyata terselesaikannya dalam jangka waktu yang lama ya, nggak mungkin dong teman-teman ngandelin PayPal aja. Pasti teman-teman harus transisi ke situs pembayaran lain, yaitu Payoneer ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan meringankan unek-unek teman-teman yang ragu-ragu untuk berpindah ke Payoneer. Karena sebenarnya Payoneer sama PayPal itu nggak beda jauh. Adapun masalah kartu itu adalah optional ya. Adapun masalah pembayaran biaya admin yang $3 itu sebenarnya itu juga nggak terlalu masalah lagi teman-teman, karena kan sebenarnya kan PayPal pun memainkan kurs ya, dan untuk nominal penarikan dari PayPal ke bank lokal yang di bawah di bawah minimum tertentu juga kena biaya sebesar 16.000. Jadi saya rasa $3 itu juga nggak masalah sebenarnya ya, karena PayPal pun bermain dengan permainan kurs dan minimum payout-nya ya. Tapi tetap kembali ke teman-teman ya, semoga informasi ini bisa teman-teman jadikan alternatif daripada teman-teman menunggu nggak jelas informasi tersebut ya. Maka Payoneer layak dicoba. Silahkan cek link di kolom deskripsi. Jika ada yang rekomendasi lain selain Payoneer juga boleh, silahkan komen di kolom komentar ya.
Semoga informasi ini bermanfaat dan menjadi solusi bagi teman-teman yang sedang galau. Wassalamualaikum.